tanpa berlama-lama, dalam sesi ini kami akan memberikan waktu kepada para moderator, dimulai dari kepada pembicara Bapak Roy Suryo. Seperti yang kita tahu, Dr. Tifa dulu. Yang pertama adalah Dr. Tifa terlebih dahulu 10 menit, kemudian disusul dengan oleh Pak Roy Suryo. Kemudian kita akan mendengarkan perspektif hukum dari Bang Refli Harun, seorang ahli tata negara. Kemudian diakhiri oleh Dr. Taufik dalam sudut pandang pidana. Tanpa berlama-lama lagi, monggo dipersilahkan waktunya Dr. Tifa. Tepuk tangannya. Enggak, berdiri aja. Biasa berdiri, tapi Mas Andika enggak bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mohon izin saya berdiri ya. Gimana yang pojok kanan aman lihat saya? Aman. Yang pojok kiri belakang aman lihat saya? Oke, aman. Suara aman? Ya. Saya hanya punya waktu 10 menit jadi. Ya, alhamdulillah ini saya tiba di tanah kelahiran dari ibunda saya. Ibu saya orang Solo asli 24 karat. Ya. Pulang kampung, setengah kampung. Tapi bapak saya orang Pematang Siantar. Orang Melayu, jadi Melayu ketemu sama Solo. Jadilah saya ini. Bentuknya kayak gimana nih Bapak Ibu? Perpaduan Jawa Siantar. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam waktu yang 10 menit ini ya mudah-mudahan cukup, tetapi saya akan memberikan garis besar saja tentang di bagian mana saya punya kepentingan untuk mengungkap jati diri bukan hanya sekedar dokumen, bukan hanya sekedar ijazah ya dari Joko Widodo. Ya. Jadi kalau dibandingkan Joko Widodo yang katanya orang Boyolali, saya lebih asli Solo ya. Masih ada rumah peninggalan yang di Jalan Veteran di Puspan. Siapa yang tinggalnya dekat Jalan Veteran? Itu tempat tinggal ibu saya ya. Ya, yang remote forensik analisis ya. Jadi saya di buku ini membahas tentang 4 bab, dan karena Joko Widodo ini orangnya memang unik sekali ya. Satu unik ya, karena saya, Mas Roy dan Bang Rizwan berserta dibantu dengan tim kuasa hukum kami itu sekarang sedang meneliti jejak masa lalu Joko Widodo. Puyeng tenan ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali versi-versi sehingga saya dan Mas Roy di sini berkeputusan untuk kita akan membuat sebuah versi yang berbasis ilmiah, bukan berbasis katanya-katanya. Demikian juga dengan apa yang kami lakukan ketika kami melakukan penelitian terkait dengan ijazah Joko Widodo. Jadi kami tidak menggunakan sumber katanya-katanya. Kami tidak menggunakan begitu saja apa bahan yang ada di internet, enggak. Itu caranya Termul ya kan. Tapi kalau cara seorang akademisi, seorang ilmuwan itu beda. Kita benar-benar berbasis kepada yang namanya evidence base, berbasis data. Jadi data itulah kemudian kami analisis. Dengan kami analisis, kami sintesis, baru kami dapat simpulan. Apakah ijazah Joko Widodo ini asli atau palsu, gitu cara kerjanya. Jadi ini urusannya hukum, kemudian kami dianggap menghina-hina atau merendah-rendahkan, itu urusan Joko Widodo. Dia memasalkan kami dengan pasal apapun itu, fitnah, pencemaran, itu urusannya dia. Dan itu diselesaikan oleh tim kuasa hukum kami. Kalau kami ya tetap aja lurus. Ya, soal ijazah, seperti yang tadi kami sampaikan, selesai di bukti ilmiah. Bahwa ijazah Joko Widodo itu memang secara ilmiah palsu. Ya, secara lengkap sudah kami bukukan, silakan Bapak dan Ibu membaca. Kemudian apa yang kemudian kami terpikir untuk melakukan sosialisasi seperti ini? Karena buku ini tidak mungkin untuk dibaca seluruh Indonesia. Tetapi isi dari buku ini wajib untuk kami sebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah kewajiban kami secara moral, sehingga ya kami nyetir sendiri loh Bapak Ibu.
Dari Jakarta sampai Solo nyetir sendiri kemarin, seharian. Ya, kami nyetir sendiri, kenapa? Karena kami ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, nggak ada bohir kami. Nggak ada orang yang mendanai kami. Semua mulai dari penelitian, mulai dari observasi, mulai menggunakan segala macam perangkat digital, itu kami danai sendiri dengan uang yang ada di kantong kami. Kalau uang di kantong kami pas-pasan. Kalau Joko Widodo katanya punya kantongan 11.000 triliun katanya gitu ya. Enggak. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya sekedar sebuah penelitian, Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan. Sesungguhnya apa? Niat baik, semangat, ya, keinginan mulia untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dari hitam kelamnya, carut marutnya, gaduhnya, ya, selembar kertas yang namanya ijazah yang bikin 2 orang di penjara bertahun-tahun, yang padahal seharusnya kalau dia itu memang punya ijazah, ya sudah tinggal sederhana saja kan, tunjukkan saja. Masalahnya setelah 11 tahun, setelah orang namanya Pak Bambang Tri di penjara, setelah seorang ulama yang namanya Gus Nur di penjara, dia nggak juga segera menunjukkan ijazahnya, sehingga secara secara faktual, ya, kita bisa katakan dia nggak punya ijazah, ya kan? Kalau dia memang punya ijazah kan sederhana aja, nggak usah dia harus merasa terhina-hina, nggak usah dia harus merasa direndah-rendahkan, udah tunjukkan aja. Justru ketika kemudian kami sebagai akademisi, sebagai peneliti, kami diperlakukan seperti sekarang, dikriminalisasi, itulah perbuatan hina. Itulah perbuatan rendah. Kenapa? Ya, alih-alih dia menunjukkan dokumen ijazahnya, dia malah sibuk, ya, berusaha dengan sekuat tenaga mau memenjarakan orang. Itu kan aneh sekali. Sibuk sekali dia membuat sebuah institusi seperti polisi yang notabene dia bekerja menggunakan APBN, menggunakan dana yang diambil dari pajak, uang pajak kita, untuk niat memenjarakan orang. Itu saja kan sudah aneh sekali kan Bapak Ibu ya. Sudah nggak logis ya, sudah nggak nalar gitu loh. Nah, jadi saya dengan ilmu saya yang saya pelajari yaitu ilmu neuroscience, ilmu otak gitu. Dengan teknologi, maka kita bisa melihat secara abad 21 sekarang, ini abad teknologi Bapak Ibu. Ya, jangankan ijazah berbentuk kertas yang sudah dilakukan analisis oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Sponsianipan, wajah aja, mukanya orang Bapak Ibu, ini adalah dokumen, ya, ini dokumen yang nggak bisa bohong. Itulah yang saya tunjukkan, liatin gambar-gambar, ya. Jadi Bapak dan Ibu juga sekarang ini dalam dunia teknologi ya, kita ini udah nggak bisa bohong sebenarnya Bapak Ibu. Kita udah nggak bisa bohong ya. Jadi saya demonstrasikan pada buku saya. Contoh misalnya nih yang saya tunjukkan ya, yang gambarnya, cari yang gambarnya Joko Widodo, cari ya. Yang sama gambar otak ya, kamu cari. Jadi gini, kenapa wajah itu menjadi sebuah jejak yang tidak bisa berbohong Bapak Ibu ya? Wajah itu adalah hasil dari pekerjaan otak. Ya. Wajah itu, nih otaknya Jokowi saya bedah nih. Otaknya Jokowi saya bedah pakai ilmu ini. Nah, otaknya dia bekerja, itu kemudian tercermin di wajahnya dia. Otak dia bekerja, tercermin di wajah dia. Nah, wajah dia kemudian menjadi sebuah dokumen yang secara teknologi itu bisa seanalisis menghasilkan sebuah analisis yang kemudian tertulis di buku Jokowi White Paper. Sampai di sini mudah-mudahan tersaja. Maksudnya itu. Jadi saya itu berperan untuk membantu. Pertama adalah bagaimana seseorang ya benar-benar bisa membuktikan bahwa ijazah ya yang dia pakai untuk menjadi wali kota Solo sejak 2005, untuk menjadi gubernur tahun 2012 yang cuma 2 tahun kemudian dia tinggalkan untuk mengikuti Pilpres ya di tahun 2014 sampai kemudian dia jadi presiden 2020 sampai 2024 itu betul-betul menggunakan ijazah asli atau palsu, wajahnya nggak bisa bohong.
secara ilmu otak wajahnya nggak bisa bohong. Ketika dia mengatakan, contoh ya, ini adalah gambar produk dari artificial intelligence atau apa namanya AI ya. Ini adalah gambar ketika dia membuat video, ketika Jokowi membuat video, di situ ada wartawan, ya, ada nggak wartawan yang waktu itu hadir ketika Pak Jokowi sampaikan di rumahnya beliau, ya, ini videonya. Beliau mengatakan bahwa pembimbing saya memang bukan insinyur Kasmujo. Pembimbing saya 2 kali disampaikan, ya. Pembimbing saya memang bukan insinyur Kasmujo. Pembimbing saya memang bukan insinyur Kasmujo. Dia ucapkan 2 kali di video itu. Itu sudah sebuah data ilmiah yang diproses oleh otak. Artinya apa? Artinya dia berusaha meyakinkan orang yang mendengar sekaligus meyakinkan dirinya sendiri atas sebuah kebohongan yang diproduksi, gitu. Ya, itulah kenapa wajah tuh nggak bisa bohong, karena otak yang nggak bisa bohong. Kemudian berikutnya lagi, pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, gitu ya. Itu di video ini mengatakan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Pernah lihat nggak videonya Bapak Ibu yang di belakang? Nah ya, jadi itu adalah sebuah produk dari apa yang disampaikan orang, kemudian saya analisis berbasis dengan ilmu otak. Gimana itu mekanismenya? Jadi gini Bapak Ibu, panjenengan kuliah ya, apa di UGM atau di UNS atau dimanapun gitu ya, atau pernah sekolah sekian puluh tahun yang lalu, ya kita pernah kuliah sekian puluh tahun yang lalu. Saya masuk kedokteran UGM itu tahun 1988, ya, selesai tahun 1995, ya. Selesai 1995. Ketika ada orang tanya, gimana Dokter Tifa waktu itu kuliah, ya, maka ingatan di otak saya bukan pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Angela Nurini Agni, ya, MKes gitu ya. Bukan itu, tapi saya akan cerita, dulu ya waktu saya bikin skripsi itu tentang diabetes yang terkena kepada mata orang. Nah, yang bimbing saya tuh cantik banget, namanya Dokter Angela Nurini Agni. Jadi saya ceritanya begitu, ya. Bu Angela itu orangnya begini. Jadi saya akan ceritanya begitu, bukan seperti pembimbing skripsi saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Jadi begitu. Inilah ilmu baru yang saya sampaikan pada buku saya ini. Nah, sebagai penutup, ya karena nggak puas kalau saya cerita bisa panjang kali lebar, bisa sampai besok pagi kalau saya cerita ya, karena saya menulis sekitar 200 halaman ya. Jadi intinya adalah zaman teknologi seperti sekarang Bapak dan Ibu, ya. Ini supaya dipahami juga oleh Bapak dan Ibu di sini. Kalau yang pengen jadi pejabat atau putra-putrinya ingin jadi pejabat, pesan saya, udah nggak ada lagi ya. Hari ini kita bisa bohong. Ya, satu, secara dokumentasi nggak bisa bohong karena Pak Roy Suryo sudah punya ilmu untuk membongkar kebohongan dokumen. Ya, kalau sebuah tindakan dilakukan, maka ilmunya Dokter Tifa yang akan menjawab, apakah Anda berbohong, tindakan Anda berbohong atau tidak. Itu ada ilmunya, ilmu otaknya ada. Ya, nanti penjelasan saya lanjutkan pada sesi tanya jawab, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ini coba di scroll, jadi seperti apa sih gitu ya, di yang gambar-gambar aja. Ini nih tuh yang tadi. Ya, pokoknya intinya ilmu saya itu ilmu otak. Otak adalah perangkat terhebat dari yang dimiliki oleh manusia, yang membuat kita itu sebetulnya terjaga untuk tidak pernah bohong. Ya, makanya Bapak dan Ibu, pesan saya, apabila Bapak dan Ibu nanti nyoblos lagi, ya, nyoblos lagi nih tahun 2029 nanti, baik apakah untuk presiden, apakah untuk wakil presiden, apakah untuk DPR, apakah untuk DPRD, ingat baik-baik ya, kata Rasulullah SAW, bahwa pemimpin itu punya 4 sifat, ya.
Yang pertama itu harus nggak boleh bohong, orang jujur, ya. Kemudian dia adalah amanah, mampu menjaga amanah. Kemudian dia fatonah, cerdas. Jadi nggak perlu harus beli-beli gelar di pasar pramuka. Dia harus cerdas, ditunjukkan kecerdasannya itu. Terakhir adalah tablik, dia pandai bicara. Jangan cuma bicaranya we walk the talk. Dari situ saja kita sudah bisa melihat apakah pemimpin itu tablik apa tidak, ya. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Roy Suryo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Demikian adalah penjelasan dari Dr. Tifa yang menguliti tentang dari sudut pandang neuroscience, yaitu bidang atau ilmu yang dikuasai oleh Dr. Tifa, bahkan yang sekarang sudah advance tingkat keilmuannya. Kita lanjutkan tanpa berlama-lama lagi penjelasan dari Pak Roy Suryo, mantan Menpora, dan beliau akan bercerita panjang lebar, dan tentunya nanti juga akan ditutup dengan ciri khas beliau, yaitu sebuah wayang. Monggo Pak Roy Suryo. Matur nuwun Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, alhamdulillah saya bisa sowan ke sini di satu tempat Dr. Tifa yang sangat luar biasa di Kartopuran. Kartopuran itu, karto itu menunjukkan makmur, puro itu tempat. Jadi insya Allah tempat Kartopuro atau Kartopuran ini yang dekat dengan Keraton Surakarta Diningrat, dekat juga dengan Masjid Agung, dekat juga dengan Baluarti, itu akan bisa memberikan hikmah dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Amin. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Oh ya, kita break dulu sebentar ya, karena ada adzan. Kita sudah masuk asar. Gak apa-apa. Oh, HP ya? Maaf, nyun sewu. Ternyata HP. Lebih baik begitu daripada ada tenan yang orang mandek, ya. Bapak Ibu, saya hadir di sini bersama dengan Dr. Tifa dan juga Prof. Refli Harun, Dr. Taufik dan juga Mas Andika. Ini kita bersama-sama ingin mempersembahkan kepada masyarakat, ingin mempersembahkan kepada Republik ini sebuah buku yang judulnya adalah Jokowi White Paper. Nah, biar makin mantap, saya juga pakai kaos. Nah, jadi buku ini benar-benar sudah ada di hati saya, gitu ya. Jadi kaosnya ada nih, nanti kalau ini udah ada rencana Dr. Tifa dan penerbitnya, kaos pun akan kita produksi. Jadi nanti kalau mungkin Bapak dan Ibu ngersakaken kaos, silahkan pesan ke Dr. Tifa, gitu ya, gitu. Ya, yang putih ada, wonten Bu, yang putih juga ada. Ada putih, ada hitam, karena kan white paper itu. Tapi kalau yang hitam itu cocok untuk anaknya nanti, ya. Gitu. Nah, dan hari ini karena tadi Pak Andika udah bocorkan, saya juga akan menceritakan dibantu tokoh utama dari buku ini, yaitu Petruk. Nah, ini selalu ikut sama saya. Mak bertunjuk metu Petruk ya gitu. Petruk ini adalah simbol bagi kita, bagi masyarakat tradisional masyarakat Jawa. Orang yang sebenarnya baik, Petruk memang bagus, bahkan dia menjadi prabu juga, menjadi orang yang kemudian nyelondoh, kemudian adab asor. Tapi suatu saat Petruk ini pernah, seperti tadi yang diceritakan oleh Dr. Tifa, mendapatkan, harusnya dia berkah, dapat jimat, namanya jimat Kalimosodo. Kalimosodo itu sebenarnya kalimat syahadat, bagus sebenarnya, tapi Petruk nggak kuat, akhirnya jadi Prabu Kantong Bolong. Kantongnya bolong, loh itu memang benar namanya Prabu Kantong Bolong. Jadi kantongnya itu bolong, ada 17.000 triliun di kantong kanan, 8.000 triliun di kantong kiri. Terus jadi Prabu well back, nggak bisa bersikap adil terhadap rakyatnya, cuek bebek. Nah,
Saya nanti dibantu Doro Mas Petro ini untuk menerangkan isi bukunya. Mas, kita langsung ke perbandingan ijazah. Ya. Terus Bapak dan Ibu, supaya cepat, kami kemarin terus Mas. Ya ini. Ya ini. Nah, kami kemarin sekali lagi matur nuwun Bapak dan Ibu semuanya atas berkat doa dan berkat dukungannya. Kami telah berhasil mendapatkan yang selama ini disembunyikan oleh Joko Widodo, yaitu salinan ijazah yang resmi yang dia tumpuk di KPU. Tumpuk di KPU dan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, rakyat berhak untuk melihat. Ijazah itu bukan barang yang patut disembunyikan. Bapak Ibu nyun sewu, kalau putra putrinya lulus, orang sah lulus universitas, lulus SMA aja punya ijazah kan bangga kan? Mana ada orang punya ijazah didelik kayak waduh mak, delok ijazahku tak penjara loh gue. Itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah kita punya cara. Kita melalui undang-undang KPU akhirnya memberikan ijazah itu kopinya kepada kita. Jadi ini nggak bisa ngelak, persis nggak bisa ngelaknya ketika anaknya Petro cilik yang namanya Fufu Fafa, yang colotehannya, kasar, porno, sadis, nggak beradab, lupa kalau dia mencantumkan nomor handphonenya 085 sekian, belakangnya 33 ketika daftar wali kota Solo. Itu kalau kita klik namanya Fufu Fafa. Dia nggak ngaku. Itu loh yang punya Silipari, yang dulu punya Markobar. Ibu-ibu ingat nggak bapak-bapak Markobar yang di dalam kafenya ada gambar Dajjal dulu? Nah itu, jadi memang anaknya ya udah nggak jelas. Nah itu nanti kita bongkar. Nah kemarin yang jelas, ibu dan bapak sekalian, maju lagi mas, yang ijazahnya Jokowi. Terus. Nah ini ya. Jadi yang paling penting salinan ijazah dari KPU, dan itu semua ada ceritanya di buku ini, Bapak dan Ibu. Saya nggak Pak Taufik, ini yang paling penting. Ini ijazahnya Jokowi, nomornya 1120. Kemudian ada 3 pembanding ijazah lain, Pak Fronojiwo nomor 1115 dan Sri Murti Ningsih 1117. Bapak dan Ibu nyuwun sewu, sekedar meresani saja. Huruf A di sini dan huruf A di sini. Sebentar, nggak usah naik turun mas. Gini aja. Sama nggak? Nggak, bukan. Kalau ini posisinya sama. Artinya dengan gambar ini dia sama. Dia agak masuk. Nah, A-nya punyanya Joko Widodo ini mencotot keluar. Ya, kita teruskan ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Petro lah yang menerangkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo itu tidak identik dengan ijazah yang lain. Ceritanya gini, Bapak dan Ibu. Logis boten, logis tidak, masuk akal tidak. Kalau dalam satu hari wisuda yang sama, yang lain ijazahnya plek ketiplek sama persis, dan ditunjukkan dari rekan-rekan itu sama, logonya, posisinya, tulisannya sama, plek jaraknya kita ukur pakai penggaris sama persis. Ternyata ijazahnya Joko Widodo til sendirian, itu yang berbeda. Apa mungkin kalau dalam sebuah wisuda dia dicetak sendiri? Padahal dia waktu itu masih mahasiswa, belum siapa-siapa. Kecuali kalau sekarang sudah presiden atau pernah presiden nyetak sendiri. Jadi itu artinya apa? Ijazah itu insya Allah 99,9% palsu. Sudah jelas. Dan ini kami pertanggungjawabkan di depan Tuhan Yang Maha Kuasa, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Palsu. Itulah inti dari apa yang kita lakukan. Dia nggak bisa ngelak lagi, Bapak dan Ibu. Karena ijazah yang kemarin kita periksa sudah dilegalisasi. Artinya apa? Yaitu yang dikumpulkan
fotokopinya oleh dekan yang ada. Jadi nanti kita kumpulkan yang sudah dilegalisir itu ternyata yang palsu-palsu semua. Berarti itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dia menggunakan dokumen palsu. Dan itu sama dengan anaknya yang namanya Gibran, plek-plek juga, bahkan lebih parah. Gibran itu bahkan tidak punya ijazah SMA, tidak ada. Nah, karena apa? Karena ijazahnya dia konon SMP-nya di SMP 1 Solo. Kemudian dari situ dia pindah ke OPSS Orchid Park Secondary School yang ada di Singapura. Itu hanya 2 tahun. Kemudian setelah itu dia menyelesaikan katanya SMA ke Australia. Tapi di Australianya tuh sudah ada yang ngaku, yang nganterkan dia. Dia itu hanya 6 bulan di Australia. 6 bulan kok lulus SMA, keluar ijazah, keluar penyetaraannya, dan ini sudah kita urus sekarang. Dan Pak Menteri yang baru, insya Allah Profesor Abdul Mukti tetap amanah, karena Pak Mukti begitu saya kontak, beliau mengatakan, kui gaweane menteri sing lawas mas. Insya Allah kita doakan Pak Profesor Abdul Mukti nanti ketika minggu depan kita ketemu akan menjelaskan ketidaksesuaiannya penyetaraannya. Kalau itu tidak sesuai Bapak dan Ibu, maka mau dia punya ijazah S1, S2, S3, aturannya di Republik kita di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, orang yang tidak lulus SMA maupun dia punya S1, S2, S3, karena apalagi itu di luar negeri, berarti tidak layak menjadi seorang, nggak ada gambarnya ya, wakil presiden. Kalau ada gambarnya mau saya sengket kok. Artinya apa? Diturunkan. Nah, jadi itu Bapak dan Bu, ya, yang ingin saya sampaikan. Dan sedikit saja, karena tadi Pak Andika sudah ngendiko. Kalau itu bisa kita gambarkan dengan cerita pujangga di masa dulu, ya. Petro ini sekarang sudah kemudian mencari, kalau Bapak dan Ibu Mirang, ada yang namanya termul, ternak-ternak ini. Nah, ini ternak-ternaknya Mulyono ini. Tapi yang paling penting, bahkan salah satu ternaknya sudah nyerang, metu boy. Karena ini nggak rela disebut ternak keluar. Jadi hanya ada ternak-ternak seperti ini. Ini ternak yang sekarang. Bahkan ada ternak namanya gajah. Gak punya ijazah, leres Bu. Betul. Kenapa pakai gajah? Karena nggak punya ijazah. Jadi sebenarnya itu sudah petunjuk dari Allah. Udah jelas yang dia lakukan dengan celeng dan gajah ini. Itu sudah menunjukkan kalau memang ya keluarganya memang harus kita bongkar, kita teliti, dan monggo Bapak dan Ibu, nanti yang berminat silakan kontak kami, Dr. Tifa dan kawan-kawan untuk buku Jokowi's White Paper. Dan kita kembalikan kejayaan Nagari Kartosuro Adiningrat supaya tidak disebut lagi sebagai geng Solo. Ayo warga Solo, kita usir dia. Bumi goncang aja, langit gelap-gelap, tancap kayu. Mata turun. Terima kasih Pak Roy Suryo, selalu memberikan warna tersendiri untuk audiens, untuk penonton dengan aksi teatrikalnya. Jadi jarang-jarang ketika ada seorang moderator pembicara membawa wayang dan mempertunjukkan, itu kan sangat-sangat excited. Begitu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari sudut pandang tata negara, hukum tata negara. Jadi Pak Refli Harun ini memang bukan penulis dari Jokowi's White Paper, tetapi beliau pasti mempunyai pandangan sendiri, apalagi ketika hari ini KPU Pusat sudah memberikan yang namanya dokumen atau salinan ijazah yang dipergunakan dalam pencalonan presiden. Tanpa basa-basi, langsung saja monggo Pak Refli Harun, silahkan. Tepuk tangannya.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian akan kecewa karena saya tidak bisa wayang. Nggak bisa juga seperti Mas Roy ya. Tapi kita coba nanti diskusikan hal yang menurut saya harus kita diskusikan. Tapi saya merasa di sini minoritas, ya kan? Karena berhadapan dengan geng Solo ini. Ya kan ini geng Solo ini, geng Palembang sendirian, geng Palembang. Jadi ini mau ngomong serius atau main-main aja kita? Serius ya. Oke. Saya mulai dari konsekuensi Gibran dulu. Saya balik ya. Gibran ini kan MBG kan, bukan makan bergizi gratis. Membicarakan bapaknya Gibran. MBG itu ya. Jadi MBG UTS. Jadi MBG UTS membicarakan bapaknya Gibran untuk termus se-Indonesia. Jadi begini, kalau kita lihat soal ijazah ya, Gibran dulu. Kalau Jokowi memang kemudian tidak relevan untuk impeachment, untuk pemberhentian atau pemakzulan presiden dan atau wakil presiden karena dia sudah selesai. Tapi untuk Gibran sangat-sangat relevan. Dan menurut saya DPR harus menindaklanjuti soal ijazah Gibran ini. Bukan soal ijazah sesungguhnya, ini soal riwayat pendidikan, lebih kompleks, lebih jelas, lebih banyak faktanya. Apa yang dilanggar oleh Gibran? Kita tidak bicara lagi mengenai persyaratan untuk menjadi wakil presiden. Ya. Karena Gibran sudah dilantik sebagai wakil presiden. Jadi sudah sah dia sebagai wakil presiden by law, by constitution, secara hukum dan secara konstitusi. Tetapi yang kita bicarakan adalah rezim setelah presiden dan wakil presiden dilantik. Nah, rezimnya itu adalah rezim pemberhentian, impeachment atau pemakzulan. Jadi kalau seandainya ditemukan fakta walaupun belakangan setelah presiden dan wakil presiden dilantik bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA sebagai batas minimum untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, maka dia layak di-impeach, layak dimakzulkan, layak diberhentikan. Oke, nanti melalui sebuah proses politik itu soal lain. Tidak itu saja, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dia layak untuk 3 hal. Semuanya layak. Jadi kalau impeachment itu atau pemberhentian itu ada 3 klaster, 3 clustering. 1, melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kemudian suap atau tindak pidana berat lainnya. Itu 1 klaster. Klaster kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Ada klaster kedua kan? Seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi itu seperti tidak terbatas ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pertanyaannya adalah dengan fenomena Gibran ini kira-kira apa yang dilanggar? Syarat jadi presiden, wakil presiden, tiga-tiganya dilanggar. Tiga-tiganya dilanggar. Pelanggaran pertama adalah dia tidak lagi memenuhi syarat kalau ditemukan bahwa dia tidak lagi berijazah SMA, tidak ada ijazah SMA-nya. Artinya dia tidak lagi memenuhi syarat requirement persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden, bukan sebagai wakil presiden. Karena syarat yang diatur adalah syarat presiden. Oke. Yang kedua adalah dia melakukan perbuatan tercela. Sehingga layak juga masuk klaster kedua untuk di-impeach atau diberhentikan. Kenapa perbuatan tercela? Ya tercela. Karena dia melakukan kebohongan publik selama ini. Karena dia tidak transparan dalam hal pendidikan. Nanti saya tunjukkan kenapa tidak transparan dalam hal pendidikan. Maka dia melakukan perbuatan tercela. Oke. Yang ketiga adalah, ini agak ngeri-ngeri sedap. Dia melakukan tindak pidana berat. Dia melakukan tindak pidana berat. Paling tidak dia melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP yang masih berlaku paling tidak, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, artinya di atas 5 tahun, itu sudah pelanggaran hukum berat. Maka tiga-tiganya dia tercapai.
Nah, ini dari sisi hukumnya. Soal proses politiknya itu soal lain. Nanti kita sama-sama desak DPR atau DPD untuk melakukan proses impeachment, the trial of impeachment. Yaitu melalui apa? Melalui pembentukan hak angket DPR. Nanti hak angket, mereka melakukan investigasi, hak menyatakan pendapat, kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi, kemudian setelah itu balik lagi ke DPR, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi DPD pun perlu kita dorong, karena Dewan Perwakilan Daerah bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, walaupun dia tidak punya legal standing untuk memulai the trial of impeachment atau percobaan untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, saya ngambil contoh klaster kedua misalnya, mengenai bahwa dia melakukan perbuatan tercela, kebohongan publik, tidak transparan, berusaha cheating dengan fakta yang ingin saya katakan ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di dokumen KPU urutan pendidikan Gibran itu adalah setelah SMP ya, itu 2002, 2004 dia mengaku bahwa dia menyelesaikan SMA. Di situ ditulis SMA. SMA di yang namanya OPSS, Orchid Park Secondary School. Itu ternyata pendidikan yang setingkat SMP plus 1, cuma 4 tahun saja. Jadi tidak bisa dikatakan itu SMA, sebagaimana dikatakan tadi Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo. Lalu dari 2004 ke 2007 dia mengaku menyelesaikan yang namanya UTS Insert di Australia. Jadi UTS itu University Technology of Sydney, itu universitas yang bagus, dan kemudian program Insert itu diakui ya sebagai program, ya semacam program lah. Padahal ternyata itu hanyalah semacam kursus bimbel saja, bimbingan belajar untuk masuk UTS. Dan mungkin universitas lainnya di Australia dan tidak ada hubungannya dengan UTS. Jadi bayangkan, bimbel kemudian diklaim sebagai riwayat pendidikan. Dan kemudian oleh Kementerian Pendidikan Nasional tiba-tiba disetarakan dengan kelas 3 atau kelas 12. Kelas 3 SMA atau kelas 12. Bisa dibayangkan. Jadi banyak sekali yang terlibat dalam tindak pidananya nantinya. Berikutnya adalah tahun 2007 sampai 2010 dia mengaku dia menyelesaikan MDIS. Nanti kita akan tanya nih kewajiban dari Dr. Tifa dan Mas Roy untuk menyelidiki dari mana dia masuk ke MDIS itu. Kok bisa tanpa ijazah SMA? Kok bisa kemudian dia masuk di sana dan kemudian diakui sebagai gelarnya S1 menurut KPU? Ya, itu hal yang menarik. Tetapi anehnya adalah urutan ini berubah, berbeda dengan di Setnek. Saya state dua hal ini saja karena ini lembaga resmi semua. Di Setnek dibalik. Jadi S1-nya itu MDIS itu 2004 sampai 2007. Kemudian UTS Insert yang tadi setara cuma SMA itu ditaruh di belakang 2007-2010 seolah-olah dia tamatan pasca sarjana, seolah-olah dia S2. Bayangkan, jangankan S2 S1 saja enggak, ya kan? Bayangkan ya, pasti itu bukan orang Solo ya kan? Orang Solo kan nggak mau bohong kan? Atau paling tidak bukan Solo asli ya. Nah, jadi dari dua dokumen ini saja dia sudah mencurigakan dan dia tidak melakukan yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, paling tidak transparansi. Dia tidak transparan mengenai riwayat pendidikannya. Kalau di luar negeri, kalau di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, yang seperti ini sudah mengundurkan diri, ya. Kalau di Jepang sudah bunuh diri, sudah harakiri. Nah, tapi di kita biasanya tetap bertahan, bahkan melakukan kriminalisasi kan begitu ya, menyerang balik. Itu yang berkenaan dengan Gibran Rakabuming Raka. Tapi karena ini kita bicara tentang Jokowi's White Paper, saya akan singgung sedikit ya. Saya selalu mengatakan yang namanya negara
melaporkan, mempidana orang yang berpikir, berpendapat, itu negara yang sontoloyo. Ya, negara yang demokrasinya sontoloyo. Kalau ada mantan presiden yang kemudian mengadukan orang yang berpendapat, berarti dia representasi dari jenis negara tersebut. Ya kan begitu? Masa orang berpendapat kemudian dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi? Itu namanya tidak menghargai demokrasi dan konstitusi kita. Kalau memang Anda paham tentang demokrasi konstitusi karena Anda pernah menjadi presiden, maka Anda harus lakukan hak Anda untuk menjawab. Ya kan? Dr. Tifa punya tesis sama Mas Roy bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Kenapa masih 0,9%? Karena itu yang di atas, 100% itu yang di atas ya. Karena itu kewajiban orang yang merasa di-challenge, ditantang untuk counter attack dengan membuktikan bahwa Anda salah. Nah, misalnya di forum ini, kira-kira berani nggak perwakilan dari Jokowi mengatakan Anda salah? Ini loh bukti kami. Bukan hanya sekedar ngomong aja, tetapi memang bukti yang nyata bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo salah. Karena kalau selesai, case close. Kalau seandainya kita selesaikan dengan mekanisme demokratis. Tetapi karena main ancam, main pidana dan lain sebagainya, maka itu kelihatan orang yang mau menghindar dari persoalan. Ya kan? Maka kemudian saya mendapatkan konfirmasi, kita akan tahu bahwa ijazah itu kalau menurut Rismond, menurut Dr. Tifa dan menurut Roy Suryo, yang saya juga yakini bahwa memang palsu. Kenapa? Karena sudah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa ijazah yang digunakan untuk mendaftar pada Pilpres 2019 ya. 2019 itu adalah ijazah yang dipersoalkan selama ini. Sebagai sebuah ijazah yang diteliti oleh Rismond, diteliti oleh Dr. Tifa, diteliti oleh Roy Suryo. Yaitu Jokowi yang pakai kacamata. Dengan berbagai perspektif dan tidak ada bantahan, itu sudah dikatakan diteliti sebagai ijazah palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, inilah yang menjelaskan kenapa kemudian Jokowi dan timnya tidak berani melakukan press conference seperti ini atau seminar seperti ini untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Kita akan tunggu ya, kita tidak boleh berhenti, apalagi kemudian ada upaya untuk win-win solution. Jadi win-win solution itu adalah kasus ini berhenti begitu saja, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond tidak perlu dikriminalisasi, tidak perlu dijadikan tersangka, tapi mbok ya jangan ditindaklanjuti juga kasus ini sebagai sebuah perbincangan publik. Kira-kira mau nggak diendapkan begitu saja kasus ini? Nah, karena itu warga Solo, mari sama-sama kita terus persoalkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut tadi penjelasan yang sangat gamblang dari Pak Refli Harun. Tetapi saya pengen dengar juga karena saya mengikuti YouTube beliau dan pastinya hadirin-hadirin di sini juga banyak yang mengikuti YouTube beliau. Saya ingin semuanya berteriak keren cadas, keren cadas. Oke, jadi tadi kita simpulkan ya. Dari beberapa pembicara tadi sedikit sudah disinggung tentang hukum tata negara. Nah, kemudian kita ke pembicara yang terakhir yaitu Dr. Muhammad Taufik akan menyoroti tentang potensi pidana atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Dr. Muhammad Taufik. Monggo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras. Nah, ini saya pesan, kasihan Mas Roy. Ini tolong dibuatkan kantong, tapi jangan dari kresek, dari kain ya. Lah, iya, iya, masa itu ya. Jadi dimasukkan kantong aja, tapi kantongnya jangan dari kresek, kain lah begitu ya. Biar nanti kalau
pentas wayang itu lebih menarik tontonannya begitu. Ya, oke. Nah, saya singkat saja ya. Boleh dibantu dibuka halaman 22. Halaman buku putih Pak Jokowi, halaman 22. Oke. Halaman 22. Ya, Dian Sati. Ya. Ini kita jadi begini, kalau kita menggunakan pendekatan lies teori kebohongan, bohong satu untuk menutup bohong yang lain. Jadi ketika banyak polemik bermunculan dari Roy Suryo, kemudian Rismond, Bu Dr. Tifa dan Bang Refli serta beberapa aktivis hukum yang lain, tiba-tiba polemik ini muncul di tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton 7,9 juta. Jadi dan ijazahnya ini. Lalu yang disampaikan oleh Mas Roy ketika kemarin datang ke Komisi Pemilihan Umum Pusat, ini juga pertanyaannya secara hukum, kalau ini dianggap menyebar hoax, menyebar fitnah, maka yang ditangkap pertama kali bukan Tifa, bukan Rismond, bukan Roy Suryo. Betul apa betul? Karena mereka itu menganalisa dari ini, ya. Dan saya dengan Bu Tifa itu nyambung meneliti 5 ijazah alumni Fakultas Kehutanan yang asli, Universitas Gajah Mada, bukan usaha gabungan makelar, bukan, ya. Nah, kalau yang kedua itu usaha gabungan makelar, tapi berlima yang kami teliti seperti ini, sama yang dibilang Mas Roy ya. Jadi ya ketutupan begini, kalau punyanya Dr. Andres Insinyur Joko Widodo, hanya itu keluar. Dan ini foto kalau yang pernah kuliah, yang namanya stempel itu mesti di depan dada. Betul ya Pak Dokter ya? Ini beliau ini Pak Dokter nih, Pak Bianto ini dokter ya. Tadi ada dokter bedah satu lagi sudah kondur, Pak Edi. Ya, iya. Enggak, bukan ada dokter bedah juga. Jadi kalau kita bicara dengan pendekatan hukum pidana itu hanya 2. Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu kalau berdasarkan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu apa? Salah satu alat bukti itu seseorang itu juga sebagai bukti, fisik seperti ini sebagai bukti. Nah, kalau kita bicara niat jahat dan tujuan jahat, mens rea dan actus re, maka patut diduga siapa yang punya niat jahat, siapa yang sudah melakukan perbuatan jahat. Siapa pertanyaannya? Kalau yang mendaftarkan ijazah ini ke KPU 2019 itu Pak Jokowi, berarti yang punya niat jahat dan punya tujuan jahat siapa? Siapa? Ya, oleh karena itu yang layak ditangkap Pak Jokowi dengan tim suksesnya. Betul apa betul? Jadi tidak bisa orang yang menganalisa ya kemudian ditersangkakan. Dan kalau logika hukum saya, logika akademik, sepertinya Pak Jokowi dan teman-temannya tidak mampu bikin buku sebanyak ini. Wes ora iso. Apalagi ini ndak mungkin saya wes bahasanya Solo ora gaduk. Ya, mungkin disuruh begini loh. Jadi tidak mungkin secara teori Pak Jokowi dan tim suksesnya mampu membuat buku sebanyak itu, tidak mungkin ya. Ya, saya tidak mungkin. Nah, kembali kepada persoalan, hari ini muncul berita-berita baru yang sangat menarik. Kira-kira 1 minggu yang lalu, salah satu ketua PSI, namanya siapa? Ahmad Ali ya. Ahmad Ali yang dulu mengatakan Pak Jokowi ini nabi. Ya, nabi. Nabinya puyeng. Kenapa? Karena nabinya puyeng sudah mulai campur tangan. Nabi itu minta tolong kepada seorang Pak Prabowo namanya. Pak Prabowo ini tolong kasusnya Gibran dan Pak Jokowi ini segera diakhiri. Ini menunjukkan kepada kita kalau sampai hari ini mereka tidak memiliki namanya ijazah. Ya, nasihat saya jangan mengatakan asli tidak asli. Saya yakin mereka tidak punya ijazah Universitas Gajah Mada. Jangan mengatakan asli tidak asli. Ya, karena kalau namanya ijazah itu ya cuma satu. Secara teori kalau orang pernah kuliah,
Satu, ijazah itu diterimakan pada saat wisuda. Yang kedua, kopi yang didelegalisir itu ada di UGM. Jadi kalau Universitas Gadjah Mada hari ini tidak menyimpan ijazah yang didelegalisir, maka menjadi pertanyaan apakah yang bersangkutan benar-benar lulusan UGM atau lulusan usaha gabungan maklar. Ya, kalau itu mungkin, ya, karena apa? Kalau usaha gabungan maklar kuliahnya itu di kalau apa, mohon jangan mengganggu di situ, mohon maaf itu. Nanti yang lain-lain pada maju juga. Ya. Jadi kalau model-model ijazah seperti ini, saya yakin ini rektornya Pak Paiman. Ya, rektornya saya yakin Pak Paiman. Pak Paiman itu unik. Berapa itu? 3 bulan setelah doktor itu sudah menjadi guru besar. Saya ini 12 tahun belum jadi guru besar. Ya, saya lanjutkan kembali. Maka apa yang harus kami lakukan? Kalau ibu dan bapak ingin membantu mereka, ya, sebanyak mungkin hadirlah di kantor polisi menyampaikan laporan bahwa informasi seperti ini yang dimuat oleh Dian Sandi itu adalah hoax. Ya, jadi yang harus ditangkap pertama kali adalah orang yang memuat di Twitter tertanggal 1 Januari namanya Dian Sandi, itu pengurus Partai Solidaritas Indonesia yang logonya apa? Gajah tapi terputus, ya. Gajah itu singkatan gerombolan nggak punya ijazah, ya. Kira-kira seperti itu, Nah, oleh karenanya kalau kita berbicara panjang lebar meributkan tentang ijazah dan sudah ada pernyataan yang terbaru ini malah ada berkembang opini bagaimana kalau Pak Jokowi mencabut laporannya, ya, artinya kan sudah hopeless, susah, karena kalau nuruti ketiga-tiganya alumni Universitas Gadjah Mada, ketiga-tiganya melakukan penelitian. Ini buat yang beli buku jangan cuma dipajang, buku ini tebalnya 700 lembar, ya. 700 lembar, kalau cuman gagah-gagahan eman-eman, tapi tetap belilah, nggak apa-apa lah gagah-gagahan. Minimal pernah punya buku, ya, minimal punya buku duit. Terakhir, karena kita juga dibatasi waktu, nanti dialog kita sampai dengan 3:30, jadi saya nanti mau ngantarkan Bu Dr. Tifa ke Boyolali, ya. Kita mau nyari hari-harinya Pak Jokowi. Saya mau antarkan beliau, ya. Jadi mungkin saya sudahi, tapi permintaan saya, kalau Anda ingin melakukan perubahan ketika ada forum-forum kajian seperti ini, datanglah, kan nggak bayar. Mendatangkan seorang doktor, apalagi ya seperti beliau dari luar negeri itu bayarnya minimal 7,5 itu 1 jam bicara itu. Ya, jadi nggak mungkin kuat. Makanya ketika kita datang di pengadilan, kita mengisi kajian, Anda datang berbondong-bondong, ya. Terakhir, tadi kalau Mbak Tifa mengatakan semuanya dengar apa enggak, saya juga ingin, apakah para intel polisi sudah mendengar cerita ini, ya. Kalau mendengar cerita ini, tolong sampaikan ke Pak Prabowo, pesan saya cuma 2, itu Kapolri segera diganti. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, Jaksa Agung yang tiap hari nyukur kumis sama nyemir kumis itu juga diganti. Kenapa? Karena tidak bisa memenjarakan orang yang sudah divonis 6 tahun yang lalu. Namanya Sylvester Matutina. Itu aja permintaan marah saya. Salam Makal Waras Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Jadi pesan dari Dr. Tifa langsung saya sampaikan. Jadi kepada para hadirin yang sudah membeli buku Jokowi's White Paper, nanti kami berikan kesempatan untuk mendapatkan tanda tangan basah langsung kepada beliau-beliau di sini di depan. Tetapi setelah nanti acara selesai. Bukan. Belinya di depan, Ibu. Belinya di depan. Jadi stoknya masih ada banyak.
Jadi monggo silakan kalau ada hadirin yang mau membeli bukunya, nanti kita akan beri kesempatan untuk meminta tanda tangan kepada para pembicara. Tapi tentunya setelah adanya sesi tanya jawab dari para hadirin gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memberikan sesi kepada para hadirin untuk bertanya kepada para pembicara, baik dari Pak Refli Harun ataupun Pak Roy Suryo ataupun dari Ibu Dr. Tifa ataupun dari Pak Dr. Muhammad Taufik. Nanti monggo silahkan kita atur dulu, kita berikan penjelasan dulu. Pertanyaannya harus langsung kepada esensinya. Kita batasi hanya 3 menit menyampaikan pertanyaan. Di sesi pertama kita tampung untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan langsung dijawab. Kemudian kita buka sesi kedua, pertanyaannya juga 3 pertanyaan dan 3 menit setiap penanya. Nanti setelah itu baru dijawab dan kemudian acara akan kami tutup. Paham, Jeng? Jadi untuk sesi pertama, monggo silakan siapa yang mau bertanya. Pak Nyusin, Pak Saiful, terus yang belakang peci hitam siapa? Pak siapa? Pak Lanjar, terus Pak Jatmiko. Oke, siap. Jadi 3 menit kami maksimal 3 menit kami berikan dulu. Monggo. Dari Pak siapa mau di depan aja Pak? Tanyanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga alumni UGM dan ini bawa ijazah. Nah ini, jadi saya 95. Saya meragukan punya Jokowi karena backgroundnya terlalu tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku alumni selaku alumni UGM itu rasanya ini stempelnya di depan bukan di belakang. 95 ya itu ya. Dulu kenal Bu Roy juga di pameran kucing Pak. Kebetulan diplomat kemarin ya putranya dosen saya itu yang meninggal, Dr. Subaryono. Ya. Halaman 22. Dian Sandi. Biar dibandingkan di komparasi. Halaman 22. Yes. Ya. Kalau menurut saya backgroundnya terlalu tebal. Background apa? Logo. Tebal. Ya. Kalau masalah materai belum tahu ya, karena kalau saya kan tidak ada materai, tidak ada. Terus itu yang pertama dari sisi fisik. Kalau yang kedua, kalau dari sisi attitude, tidak ada alumni GM yang angel-angelan, itu tidak ada. Gampang-gampang orang GM itu, ya punya attitude behavior itu. Jadi untuk sekelas Pak Jokowi rasanya kurang pas jika mengaku sebagai alumni GM. Itu aja dari kami, 2 poin. Bapak. Zaman saya belum tahu juga saya karena tidak kacamata kalau saya. Yang temen, maksudnya begini Bapak, jadi temennya yang setiap hari pakai kacamata, apakah ijazahnya? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Setahu saya. Dijawab langsung. Tapi ini kan 95. Ya. 95. Dijawab langsung oleh alumni UGM. Tidak ada. Ya. Begitu nah, Bapak? Siap. Ya, matur nuwun Pak Roy. Berikan tepuk tangan hadirin.
Selanjutnya kita ke penanya berikutnya, yaitu Pak Lanjar. Monggo silakan maju, Pak. Pak Lanjar, ya. Mic-nya sebutkan nama, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lanjar dari Gawok. Itu pertanyaan saya gini, tadi Pak Surya sudah bilang dapat salinan apa ya, KPU, salinan ijazah pendaftar dari KPU. Lah lantas tindak lanjutnya itu kemana? Nanti langsung dilaporkan ke pengadilan atau tidak bahwa itu ijazahnya palsu? Karena berdasarkan fotokopi tidak ada ijazahnya. Nah itu kan berarti kan kalau ada proses hukum, kalau betul-betul itu dinyatakan palsu, berarti kan cacat itu, Pak. Berarti kan semua fasilitas, semua keputusan kan batal di muka itu, Pak. Nah itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, setelah membuat buku white paper, apakah ada langkah selanjutnya membuat buku tentang Gibran? Itu. Nah, karena apa? Kan dua-duanya juga mencurigakan, Pak. Lah mestinya harus tidak lanjuti kepada anaknya juga, karena dia anaknya dicurigai juga palsu. Lah, terima kasih kali itu, Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebentar Bapak. Sudah ada yang tadi. Nanti sesi kedua aja, Bu, bersama Pak yang depan ini siapa namanya. Nah, monggo silakan, Pak. Assalamualaikum, saya dari Purwokerto Purbalingga. Kebetulan pas lagi di Jogja ada acara ini, ya saya semangat datang. Terus kebetulan beliau ini Mas Refli Harun itu adik kelas. Kalau dulu saya di Fakultas Hukum UGM Angkatan 87, Mas Refli ini 89. Cuma ilmu gini ya, sebelum saya bertanya satu, saya gatel karena ada Pak Dalang, kemudian ini juga momentumnya di Solo. Di Solo itu ada seorang pujangga besar, Ronggo Warsito. Ada lagu yang sangat bagus itu Sinom. Saya akan membawakan satu lagu Sinom sebelum saya bertanya ya, Sinom ya. Menangi zaman edan, Heru boyo ing pambuti, melu edan ora tahan, yen ta melu anglakoni, boyo kacuman melik, muri bejo wong kang eling lawan was podo. Benar-benar edan ya, contoh mana yang berlaku, ada seorang wakil presiden Gibran itu ngeledahi tas siswa SMP. Kalau saya kan memang biasa berpikir, itu berarti menunjukkan bahwa dia sendiri itu pada saat punya tas masa lalu itu pasti tasnya nggak karu-karuan. Itu satu ya. Terus yang kedua, yang namanya kalau Jokowi sih kayaknya udah nggak bisa diomongin lah ya, sudah nggak bisa kalian seperti Pak Ustadz Tobar itu sudah nggak mempan. Saya hanya berpesan kepada Pak Prabowo ya, kalau bisa ditangkap. Artinya sekarang kan zamannya sekali zaman polarisasi ya. Bagaimana banyak perjuangan teman-teman ini sehingga Pak Prabowo bisa move on. Jadi bisa membedakan mana lawan dan mana kawan. Jadi itu seperti itu. Kemudian pertanyaannya hampir sama dengan Pak ini, saya senang sekali menyambut berarti yang Gibran itu yang black, nanti bukunya black, bagus sekali, mudah-mudahan lancar ke white paper dan black paper. Mudah-mudahan teman-teman next ke Purwokerto ya, teman-teman siap menunggu ya. Seperti itu, matur nuwun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya akan dijawab dulu oleh mungkin yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, tentunya adalah mungkin monggo
atau Pak Refli Harun. Konsekuensi hukum apabila ijazah KPU itu sudah dikeluarkan. Bapak yang saya tadi bertanya, konsekuensinya adalah jelas ya. Jadi artinya kalau kami, saya, Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon itu membuktikan kejujuran saja dan ketidaknegarawanan saja dari orang yang kemudian sudah mengumpulkan ijazah yang ternyata ijazah itu palsu. Konsekuensi hukumnya nanti itu yang akan dianalisis oleh pakar-pakar hukum seperti Prof. Refli atau seperti pakar hukum tata negara yang lain atau bahkan oleh Dr. Taufik. Jadi kami nanti akan menerusi ini karena barusan kuasa hukum kita juga mengkontak kalau akan membuat laporan kembali ke Bareskrim berdasarkan novum dari KPU tadi. Karena bukti bahwa yang dikumpulkan adalah ijazah yang sama persis yang diceritakan oleh Pak Dr. Taufik yang palsu. Jadi karena itu palsu dan terbukti yang dikumpulkan juga yang palsu, maka harusnya tidak bisa lagi ditolak. Kemudian sebenarnya ada informasi dari dalam internal kepolisian, kalau mereka itu sebenarnya masih akan memproses lagi, karena melalui Irwasum mereka lagi mengerjakan proses ini. Tapi kita tunggu saja Bapak dan Ibu, kita akan masukkan kembali gugatan itu atau laporan itu kepada Bareskrim, ya gitu. Jadi supaya itu jelas. Nah kalau tentang konsekuensinya nanti apa soal pencabutan rumah calon rumahnya yang ada di Colomadu itu mau di Selah atau di mana lah itu nanti soal lain, ya gitu. Kami tidak sampai sana, kami hanya ingin membuktikan saja kejujuran dan kenepalan. Apa kok Nepal? Negarawan palsu. Nah itu Nepal namanya, ya. Nah untuk yang soal buku leres, jadi kita memang akan membuat dan itu sudah mulai kami tulis. Saya utamanya dan juga utamanya Dr. Tifa, Dr. Rismon lagi kita ajak juga untuk menulis Gibran's Black Paper. Itu sangat detail karena ada cerita nanti soal Fufafa. Soal bagaimana Gibran itu atau Fufafa itu menghina Pak Prabowo. Jelas banget sampai dia mengatakan Prabowo naik di atas gunung. Sampai di atas dia bilang titik, kemudian menggulung-gulung ke bawah dan sampai bawah jadi landak, kemudian makan jagung bakar. Iya. Kemudian ada juga titik, kembalilah padaku. Kata-kata yang lainnya kasar banget. Iya, menggelinding seperti landak. Ada soal-soal yang kemudian porno, menyerang-nyerang artis Syahrini, ya, dan banyak artis yang lain. Semua akan kita muat nanti dalam Gibran Black Paper. Nah, jadi lama akan menarik itu Bapak dan Ibu. Dan kalau soal sinom tadi memang luar biasa, matur nuwun Pak, sinomnya. Jadi memang itu sebagai satu adiluhum ya, jadi tinggalan adiluhum yang harus kita hormati dan kita terusi. Jadi matur nuwun tadi pencerahannya dan moga-moga nanti ada tambahan lagi yang lain dari Dr. Tifa, monggo silakan. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ya, ini dalam berulang kali kita ditanya, terutama oleh pancingan termul ya. Kalau termul kan dengan kami itu kan selalu, oh nanti bentar lagi jadi tersangka, nanti bentar lagi ditahan, sebentar lagi pakai baju oranye, baju Shopee gitu ya. Untuk diketahui Bapak Ibu, nggak ada urusan dengan kami, ya. Ini kan justru menunjukkan bahwa negara ini dijalankan tanpa hukum. Kalau seorang akademisi ilmuwan seperti kami, ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai ilmuwan untuk menjawab ya pertanyaan yang mengganggu masyarakat selama 11 tahun kurang lebih sampai dengan hari ini, lalu kemudian kami dipidanakan, lalu kemudian kami dikriminalisasi, saya bilang gak ada urusan dengan kami terus jalan terus kok.
Sekarang Bapak dan Ibu, ini persoalan sudah 5 bulan, ya. Dari mulai laporan polisi yang dilakukan oleh Joko Widodo tanggal 30 April 2025 sampai dengan hari ini 3 Oktober 2025. Bapak dan Ibu kalau mengikuti kami, kelihatan kami pernah takut enggak? Kelihatan kami kemudian jadi diem enggak? Kelihatan kami kemudian jadi gemeteran enggak? Enggak. Kami terus jalan. Sekarang ini ada 2 penelitian paralel yang kami lakukan. 1, jejak masa lalu Joko Widodo. 2, hitamnya riwayat pendidikan Gibran. Yang insya Allah segera selesai penelitian kami dan kami bukukan. Jadi nggak ada urusan dengan rasa takut dan sebagainya itu. Kenapa? Karena yang kita jalankan ini adalah jalannya perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, kalau kami diam melihat ketidakbenaran, kalau kami diam melihat kebohongan dan kami tidak berbuat apapun, kami ini setan bisu. Saya Mas Roy nggak mau jadi setan bisu. Kami harus bicara karena ini sangat penting bagi pendidikan bangsa ini. Apa artinya kita membiarkan kebohongan? Apa artinya kita membiarkan persekongkolan jahat menguasai negara ini? Ya, kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beban yang akan kami tanggung ketika Allah udah kasih kami ilmu, lalu kami diam saja dengan ilmu kami? Nanti di sana kami lebih takut daripada ancaman-ancaman dari termul-termulnya Joko Widodo. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa semangat kepada para ilmuwan atau putra-putri, Bapak dan Ibu ya. Kita nggak bisa diem, nggak bisa. Kita harus bicara, kita harus encourage, kita harus terus memberikan semangat dan motivasi kepada para akademisi dan ilmuwan lainnya. Supaya nggak usah cuma berdua, bertiga dengan Pak Rismon. Seluruh ilmuwan, seluruh akademisi harus bicara. Ya, terima kasih. Sedikit Bapak dan Ibu, saya tertarik tadi dengan lantunan sinom yang sangat bagus. Izin dadaan saya bikin. Sinom mulat saka kawruh, lir bocah durung wis sinau, lelaku ngaku sarjana, teko ora cetha bukune. UTS mung mampir sak wanci, MDAS mung gawe praja, fufu fafa angling praja, pinter mung ing pamrih daya, ngaku luhur lan ora ana bukti sing nyata. Tadi nggak ngerti saya, tapi kurang lebih lah ya, karena iya, karena bahasanya halus. Kalau yang tidak halus, kromo, itu masih ngerti. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian ya, ini ada pertanyaan tata negara yang penting dijawab ya. Jadi adalah kita informasinya, ada hiburan dan lain sebagainya. Ditanya konsekuensi hukumnya. Kalau seandainya terbukti ijazah Jokowi palsu, oke? Banyak orang mengatakan, wah kalau begitu semua keputusan dia tidak sah, semua yang dia buat tidak sah. Wah kalau begitu goncang negara, hancur negara. Karena yang ditandatangani Pak Jokowi itu bukan hal yang buruk semua, yang bagus juga ada. Jangan-jangan di antara ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pernah mendapatkan tanda tangan apalah. Misalnya SK yang ditangani presiden, tunjangan dan lain sebagainya, SK pengangkatan sebagai ASN dan lain sebagainya, undang-undang yang baik dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa milih bahwa yang berlaku yang baik saja, yang buruk nggak berlaku, nggak begitu. Jadi sifat hukum itu adalah dia non retroaktif, kecuali dinyatakan oleh putusan pengadilan. Nanti soal putusan pengadilannya. Jadi non retroaktif itu adalah sepanjang bahwa itu tidak dibatalkan, maka kemudian dia tetap berlaku. Yang tidak berlaku itu next on, ke depannya. Misalnya nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazahnya palsu, maka sejak itulah maka Jokowi nanti akan ditentukan konsekuensi ke depannya. Misalnya tidak dapat lagi
tunjangan perumahan, tidak dapat lagi pensiun sebagai presiden, bahkan bisa saja status kepresidenannya dicabut dalam sejarah. Itu bergantung keputusan politiknya. Jadi dianggap bahwa dia tidak pernah ada, misalnya begitu. Walaupun putusan-putusannya ada, tapi dia dianggap tidak pernah ada. Nah, nanti itu akan kombinasi antara putusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang mengatakan, keputusan politik dan putusan hukum. Banyak sekali orang yang mengatakan gak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal yang sudah lewat. Kok gak ada gunanya gimana? Ini adalah bicara tentang sebuah prinsip besar. Kalau kita paham, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya khawatir jangan-jangan soal Jokowi ini bukan hanya soal ijazah saja, lebih dari ijazah, ya. Jangan-jangan ada yang namanya konspirasi besar, konspirasi global untuk menghancurkan Indonesia melalui seseorang, ya kan? Kita kan harus juga curiga, bertanya, kenapa misalnya investasi kita hanya dari satu negara saja? Misalnya nikel kita kenapa lebih banyak dimanfaatkan oleh China misalnya? Saya selalu mengulang-ulang ini, yang kata almarhum Faisal Basri, tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Iya, karena nikel kita itu keuntungannya 90% buat China, dan kita cuma 10% saja. Itu yang dikatakan Faisal Basri, dan sering saya ulang-ulang. Berikutnya Faisal Basri datang lagi, bukan 10% kita, tapi kita minus katanya, bayangkan. Dan ibu bapak sekalian tahu, uang-uang nikel itulah yang kemudian dibuat untuk pemilu dan lain sebagainya, untuk kecurangan dan lain sebagainya. Jadi kerusakan yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh kekuasaan selama 10 tahun kemarin, memang barangkali tidak bisa di recovery begitu saja, tetapi ini memberikan pembelajaran kepada kita agar generasi ke depan waspada, tidak lagi melakukan hal yang sama, dan kita memiliki mekanisme yang baik untuk menghalau orang-orang yang kemudian tanpa kualifikasi yang jelas, tapi karena dia darah biru bisa melakukan kong kali kong dengan Mahkamah Konstitusi misalnya, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Republik Indonesia itu. Karena itu ya tetap seperti kata Mas Roy, saya Dr. Tifa, adil di Jokowi, makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Ya, terima kasih. Ditinggal dulu ya Pak. Nanti ditinggal dulu aja, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Ibu tadi kan ingin bertanya, monggo mic-nya Ibu. Monggo kita persilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan pada Bapak Roy Suryo. Tadi dikatakan bahwa impeachment Gibran itu melalui DPR. Nah, padahal DPR kita nampaknya termul semua. Demikian juga Tarcok termul semua. Nah, monggo bagaimana prosesnya dan langkahnya supaya para anggota DPR itu menyetujui impeachment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambahkan satu lagi penanya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya hampir sama, berarti senada. Saya bertanya, di sana muncul makzulkan Gibran, siapa yang berhak untuk makzulkan? Saya itu saja, daripada nanti masyarakat kita juga tanya, yang pengen makzulkan siapa yang makzulkan? Satu, hampir sama ya. Yang kedua, saya kali dengan Prof. Harun, melihat Roy Suryo, Dr. Tifa, itu selalu berdoa, la haula wala quwata illa billah. Begitu hebatnya beliau, begitu kuatnya beliau. Yang ketiga, perlu kita catat bahwa semuanya itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah SWT. Maka di samping usaha dari mereka semuanya, kita jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Maka kita ajak, mulai saat ini mari kita berdoa. Di samping kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina, kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau yang berjuang untuk menegakkan Republik Indonesia ini, dalam hal ini adalah
Jokowi White Paper ini mudah-mudahan tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya saya mohonkan, mulai saat ini mari kita berdoa. Kita berdoa khusus untuk beliau biar kuat. Karena apa? Saya melihat Dr. Suryo itu kemarin ketemu itu katanya agak gemuk, sekarang mohon maaf ya, agak berbeda. Saya prihatin, saya nangis untuk melihat itu. Karena apa? Dulu begitu segarnya, sekarang karena begitu kuatnya mereka memperjuangkan ini, sehingga tenaganya terkuras, fisiknya terkuras, sampai makannya begitu kurang itu. Sehingga saya juga melihat setiap kali di medsos, setiap kali di televisi itu saya selalu berdoa, ya Allah beri kekuatan kepada mereka ya Allah. Jadi sekali lagi, di samping usaha duniawi, kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itu Prof Harun. Jadi siapa yang memakzulkan? Kita selalu di rumah itu ditanya, "Jual makzulkan itu ngopo cah cilik-cilik orang kampung itu memakzulkan suara apa itu?" Makanya kalau dapat ini nanti insya Allah kita mempunyai jawaban yang jitu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Baik. Demikian aku dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditambah lagi satu penanya. Oh, monggo. Mau nanya? Mau nanya, monggo. Silakan ke depan, ambil mic-nya. Mungkin kalau belum ada yang nanya atau tadi sudah yang terakhir. Oh, Mas mau nanya toh? Wah, wartawan. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah ini nanti oleh para pembicara dan kita tutup acaranya. Mengenai pemakzulan, mungkin Pak Prof Hefi bisa menjawab. Pemakzulan Gibran itu nanti konsekuensinya kan pemilu satu paket. Nanti kalau misalnya Gibran itu berhasil dan tanda kutip dimakzulkan oleh DPR dan MPR itu, apa Gibran jinya saja atau Pak Prabowo? Karena kan pemilu satu paket, pemilihan langsung pula. Seperti itu Pak Repi, mungkin terima kasih jawabannya. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Jadi langsung saja ke para pembicara. Iya. Bapak dan Ibu, sebelum nanti yang ahlinya ahli untuk tata negara, Mas Refli yang akan menjawab. Memang pemakzulan tidak mudah. Karena kalaupun ini bisa kita lakukan, misalnya saya kalau bilang sebenarnya sudah bukan misalnya, sudah pasti Gibran itu nggak punya ijazah SMA, 99,9%, udah pasti. Tapi kan itu baru sebuah bukti fakta, de facto. De jurenya bagaimana? Aturannya memang sulit, aturannya. Tapi Bapak dan Ibu, nyun sewu. Dulu Pak Harto saja 32 tahun dan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang waktu itu tidak membatasi presiden. Toh beliau juga akhirnya bisa dimundurkan. Itu masih pakai UUD 45, belum UUD 2002 yang membatasi presiden itu dua kali. Tapi toh tetap bisa. Karena kalau rakyat juga bergerak, insya Allah itu akan membuat tadi DPR itu kalau saya lihat ya hanya 580 kok Bapak dan Ibu total, itu pun kalau masuk semua. Kalau rakyat kuat, insya Allah DPR juga akan goyang. Memang aturannya harus diajukan oleh minimal 2 fraksi, minimal 25 orang, 3/4 anggota DPR. Jadi dari 580 itu 435 minimal. Dari 435 harus diputuskan oleh 3/4-nya lagi, 326 sekian. Ya, memang sulit. Baru dibawa ke MK, MK memutuskan dalam 90 hari. Setelah itu MK golput dibawa ke MPR, 580 tambah 128. Teorinya terlalu lama, betul. Makanya saya percaya, kayak tadi doa dari Bapak dan Ibu semuanya, itu gerakan Habluminanas. Kita kan masih percaya ada hubungan kita dengan Sang Pencipta. Habluminallahnya ada.
Kalau dalam bahasa lain, mestakum, semesta juga akan mendukung. Percayalah Bapak dan Ibu, saya juga percaya itu akan terjadi. Jadi secara detail nanti mungkin Mas Refli bisa nambahkan. Tapi artinya dengan semua bergerak, tahun lalu saja, Agustus 2024 saja, hampir saja di antara Gibran, Jokowi, Kaisang, ingat nggak Bapak dan Ibu? Kaisang itu mau dicalonkan jadi gubernur waktu itu dengan perubahan MA. MA-nya sudah mengubah aturan. Alhamdulillahnya di tanggal 22 Agustus tahun 2024 rakyat bergerak ke DPR. MA-nya DPR-nya takut kok ngubah akhirnya. Jadi nggak jadi memberlakukan aturan itu di badan legislasi. Sekali lagi itulah yang insya Allah kalau saya bilang akan terjadi. Karena jelas tidak mungkin lagi itu disangkal. Sistem pendidikan di Singapura, sistem pendidikan di Australia itu jelas berbeda dengan Indonesia, dan itu presidennya sudah ada, jurisprudensinya sudah ada. Gibran 99% tidak punya ijazah SMA, artinya tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Dan tadi pertanyaan dari Mas Kiki ya, sepengetahuan saya yang sangat minim Mas, meskipun itu satu paket, nanti kalau dikoreksi Mas Refli, tapi dalam aturan di pasal 7 di Undang-Undang Dasar, presiden dan atau wakil presiden bisa dimaksulkan. Jadi nggak harus paket, karena ada dan atau. Dan tidak mungkin kalau kita maksulkan dua-duanya. Presiden dimaksulkan, gunanya wapres apa? Naik. Jadi begini. Kalau wapresnya dimaksulkan, ya wes tetap masih ada presiden. Tapi kalau presiden dan wakil presiden semuanya dimaksulkan, ya bubar negaranya nanti. Sopo sing pimpin Mas. Mohon dikoreksi Mas Refli. Ya, ibu-ibu dan sekalian, ya ini tambahan ya, tapi penting biar kita korek ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pemakzulan atau pemberhentian presiden atau wakil presiden, itu jangan lupa ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah pemberhentian presiden. Itu prosesnya bisa panjang, bisa enggak. Kita belum punya presidennya, ya kan? Nanti yang bekerja proses politik dan hukum nanti akan saya jelaskan. Yang kedua ada yang lebih gampang, apa? Mengundurkan diri. Ya itu soal mau tidak, itu soal yang terkait dengan konstelasi politik. Kalau dalam hal yang aman-aman dan damai-damai saja, Presiden Soeharto tidak akan mundur. Tapi kenapa Soeharto mundur? Karena di demo terus-menerus dan dia tidak mau konflik berdarah di Republik ini, akhirnya mundur. Dan dalam banyak perbandingan di negara lain ya begitu semua. Jadi dipaksa mundur bukan hanya soal impeachment saja. Negara-negara yang selalu menggunakan impeachment itu biasanya Thailand gitu-gitu, Kamboja gitu-gitu. Tapi untuk kasus Indonesia, kita pernah melakukan impeachment atau pemakzulan dan presiden mengundurkan diri. Tetapi undang-undang dasarnya belum seperti sekarang ini. Undang-undang dasarnya pada waktu itu belum ada DPD-nya, belum ada proses MK-nya. Jadi prosesnya hanya DPR dan MPR saja. Itu terkena kepada Bung Karno tahun 1967 setelah pidato Nawaksaranya ditolak dalam sidang umum MPRS. Dalam sidang istimewa MPRS akhirnya. Kemudian yang kedua adalah impeachment terhadap Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Itu juga impeachment atau pemberhentian. Nah, Pak Harto tidak mau di-impeach, dia mengundurkan diri. Jadi pilihan dalam konstitusi kita sekarang ini adalah di-impeach atau mengundurkan diri. Oke, mengundurkan diri itu ya nggak mungkin dengan rela ya kan? Karena itu perlu yang namanya energi dari masyarakat untuk menggerakkan katakanlah civil society atau siapapun komponen masyarakat misalnya untuk meminta pengunduran diri. Yang paling penting itu adalah kita menyampaikan hak kita itu secara peaceful assembly ya. Jadi tidak boleh kemudian membuat kerusuhan yang sampai ada korban jiwa dan lain sebagainya. Saya ngomong begini untuk menghindari delik. Jangan sampai para termul mengatakan Refli Harun menghasut. Ya kan? Karena itu saya sudah disclaimer dulu. Jadi itu boleh.
kita boleh menyampaikan sebuah aspirasi untuk meminta Gibran mundur. Kok aspirasinya kemana? Ke Gibran? Ya terserah, di jalan bisa sebagai bagian dari hak konstitusional kita. Ke DPR bisa, melalui saluran-saluran media sosial bisa. Nah itu satu sisi. Sisi yang lain kalau kita bicara tentang impeachment atau pemakzulan atau pemberhentian, itu susah-susah mudah, tidak ada presidennya, ya, belum ada presidennya menurut konstitusi yang baru. Tapi kalau saya berpatokan sama orang Solo juga yang namanya Bambang Pacul, kan begitu, ya kan? Urusan di negeri ini kan tinggal telepon bos saja, ya kan? PDIP tinggal tergantung Megawati, kemudian Gerindra sudah tentu Prabowo, 2 ya. Kemudian Golkar tergantung Bahlil, 3. Nasdem tergantung Surya Paloh, 4. Cukup nggak kira-kira? Oke, belum. PKB tergantung Muhaimin, 5. Sudah, cukup 5 orang saja. Oh, mau ditambah? PAN bergantung kepada Zulkifli Hasan, cukup sudah. Jadi sebenarnya politik Indonesia ini nggak sulit-sulit banget. Yang masalahnya adalah elit-elit politik itu menikmati rente dari kekuasaan. Mereka hidup enak, dapat fasilitas, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga energi untuk berubah nggak ada. Kecuali mereka didesak oleh sebuah kekuatan gelombang besar civil society. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu penjelasan dari Bang Refli. Mungkin Dr. Tifa sampun. Ya, jadi kita sudah masuk ke penghujung acara pada sore hari ini. Jadi tadi kita simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan ya, bahwa tadi kan ada pertanyaan bahwa tentang pemakzulan ini adalah satu paket. Kalau menurut hemat saya ini hanyalah asumsi atau pendapat dari Pak Jokowi pribadi. Oh, mungkin mau dijelaskan? Iya, jadi begini. Iya. Ini bukan soal asumsi lagi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, wah itu pemilihan satu paket, iya, ya kan? Sama seperti kita kuliah, masuk itu sama-sama, tapi keluar ya urusan kita masing-masing, ya kan? Benar nggak? Jadi walaupun saya masuknya sama, ya keluar urusan masing-masing. Bahkan ada yang tidak keluar-keluar, ya kan? Apa keluar dari pintu samping, mengaku keluar dari pintu utama. Nah, jadi jangan khawatir, impeachment atau yang namanya pemberhentian presiden atau wakil presiden dan atau wakil presiden bisa 2 orang, bisa cuma 1 orang. Masa yang dimasalahkan ijazah Gibran, yang diimpeach Prabowo Subianto, nggak nyambung itu namanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Penjelasannya sangat gamblang sekali kalau ini. Iya, dan memang kenyataannya adalah walaupun itu hanya asumsi dari Pak Jokowi sendiri ya, tapi undang-undang dan peraturan tidak mengatur seperti itu. Dan perjuangan kita memang masih panjang, Bapak Ibu hadirin semua. Dan Pak Jokowi pun juga berkali-kali bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang besar yang ada di balik perjuangan ini? Siapa orang yang di balik Bapak Ibu, para pembicara ini, para pejuang-pejuang ini? Di belakangnya adalah hadirin semuanya. Di belakangnya adalah masyarakat Indonesia yang ingin bahwa negara ini dipimpin oleh orang-orang yang jujur, dipimpin dengan hati yang ingin memajukan masyarakat. Jadi bukan orang-orang yang culas, bukan orang-orang yang rakus, yang hanya mementingkan keinginan atau ambisi keluarganya sendiri. Jadi Bapak Ibu, pesan saya adalah tetap istiqomah, tetap dalam perjuangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!